Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma semua. Bagi teman-teman yang masih ada di luar, boleh masuk ke ruangan ya. Kita sudah mau mulai. Ya, dipersilakan yang masih ada di luar, boleh masuk ke ruangan. Kita sudah mau mulai untuk persekutuan PD kita pada hari ini. Hijau ya, begini berarti. Ya benar. Benar. Itu yang ujung ya. Jangan. Enggak, jangan apa pen? Enggak, ya, ininya kan enggak, ininya kelihatan atau mau tuker. Selamat pagi, teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi ini, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Bapak, Ibu, Oma boleh lihat ya. Lihatin semua para pengurus kita. Mereka pada pakai baju Natal. Padahal belum Natal. Ya, belum Natal. Ini baru masuk masa Advent. Masa Advent di mana masa penantian. Jadi, biarlah masa Advent ini kita boleh memeriksa diri kita untuk masuk menyambut nanti akan Natal itu. Bapak, Ibu, Oma semua, kita mau memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini, bahkan juga mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Novianti Basri, ya, di mana tema hari ini adalah kebencian yang harus berakhir. Jadi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, tidak ada lagi benci, ya, tidak ada lagi sakit hati, karena saat ini kita mau menyambut kedatangannya, mempersiapkan diri kita juga untuk kedatangannya lagi yang kedua kali. Jadi selain hari Natal kita juga menyambut, mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi hilangkan rasa benci, rasa sakit hati. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita mau memberikan salam damai satu dengan yang lainnya. Bagi yang tidak kuat berdiri, tidak usah berdiri ya. Tapi bagi yang masih bisa berdiri, kita berdiri. Bagi Opa, Oma, Bapak, Ibu semua, berikan salam damai satu dengan yang lainnya. Dengan kita bernyanyi untuk Havenu Shalom. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa damai bagimu, bawa damai bagimu, bawa damai, damai bagimu, bawa damai bagimu. Boleh saling salam. Bawa damai bagimu, bawa damai
Kita mau sukacita lagi, kita mau lebih bergembira lagi. Karena hari ini kita sudah datang di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan dengan mengatakan, hari ini ku rasa bahagia. Kita berkumpul bersama teman-teman. Bapak Ibu semua, belum ada rasa sukacita ya, belum ada greget gitu loh nyanyinya. Kita nyanyi lagi sekali lagi, nanti pada kau saling tunjuk ya, semuanya saling tunjuk. Nanti kalau saya bilang 3 kali, saling tunjuk temannya 3 kali juga. Nanti saya kasih kode, kalau 5 kali saya kasih kode juga, tunjuk temannya 5 kali. Oke, kita nyanyi lagi ya. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk tempatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
Silakan duduk, Pak Oma. Mari kita heningkan hati kita, teduhkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini, pagi ini, kami masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama teman-teman di tempat ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesehatan, untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menolong kami dalam setiap kesulitan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai pada bulan Desember ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa hidup sampai saat ini. Bapa yang baik, banyak semua perbuatan yang Kau berikan bagi kami. Baik suka, duka yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Biarlah Engkau menerima rasa syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Rasa hati kami yang terdalam, kami mau berikan kepadamu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
yang ku penuh. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, Kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur buat segala kebaikan. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Banyak yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Hampir kami memasuki tahun yang baru. Tapi kami rasakan selalu kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Oma yang mau menyatakan rasa syukurnya, dipersilakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena kami selalu Kau sertai dalam setiap permasalahan dan pergumulan kami. Dengan demikian kami semakin berharap lagi dan lebih dekat lagi kepadamu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau akan memberikan waktu yang indah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada kami, terutama belas kasihan-Mu di tahun 2024 yang kami akan lewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, inilah rasa syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Masih banyak yang mau kami sampaikan kepadamu Tuhan. Rasa syukur kami, begitu banyak yang Engkau berikan bagi kami. Tidak cukup kami bisa menghitungnya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, siapa yang mengatakan Tuhan Yesus baik? Boleh angkat tangan? Wow, banyak ya. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Sekarang bukan hanya Tuhan Yesus baik saja. Kami mau dengar. Pasti banyak kesaksian-kesaksian yang sudah Bapak Ibu alami. Soalnya sekarang udah bulan Desember. Dari Januari sampai Desember pasti ada. Bahkan setiap hari juga Tuhan Yesus baik. Ada kecil-kecil apapun juga boleh. Siapa yang mau bersaksi untuk Tuhan Yesus? Baik. Kita bertepuk tangan dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Mari kita dengar. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Nama saya Yuli. Ini kejadian waktu kemarin. Suami saya mau dioperasi, lalu diambil darah kan untuk ke lab. Sekarang tuh ambil darahnya itu enggak bisa-bisa. Soalnya katanya apa sih terlalu tipis apa gimana gitu. Tusuk sana, tusuk sini enggak bisa-bisa. Yang diambil darah enggak apa-apa, saya yang pingsan. Ya, saking saya takutnya jadi saya gimana ya ngedampingin suami, akhirnya saya pingsan. Susternya bingung, ini gimana kata dia. Akhirnya dipanggil lagi seorang dokter, suruh ambil yang sayanya lah dibawa ke UGD. Itu kesaksian saya, tapi puji Tuhan, terima kasih operasinya berjalan lancar. Sekarang sudah pulang kembali. Terima kasih. Itu aja kesaksian. Kemudian Tuhan itu sangat baik. Terima kasih Ibu Yuli untuk kesaksiannya yang menguatkan kita bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada lagi? Ayo. Pasti. Siapa yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan? Satu lagi deh. Puji Tuhan. Ibu Like. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur sih ya karena Tuhan itu masih memelihara hidup saya. Beberapa hari yang lalu saya berulang tahun. Nah,
saya itu setiap kali berulang tahun, jadi ada kebiasaan di dalam keluarga saya waktu kita masih kecil-kecil dulu, saya beserta dengan 3 adik saya, kita tuh kalau selalu berulang tahun, papa dan mama itu selalu eh, mengharuskan kita tuh bersama, berkumpul. Jadi kita makan bakmi lah ya, katanya ini panjang umur dan sebagainya gitu. Oke. Terus setelah saya menjelang ya sudah, maksudnya udah sekolah, udah bekerja dan udah jauh dari mereka gitu. Setiap kali saya ulang tahun selalu orang pertama yang akan telepon tuh papa. Selamat ulang tahun dan sebagainya gitu ya. Saya sedih ini. Terus pokoknya saya tuh selalu menantikan gitu. Menantikan ucapan selamat ulang tahun dari papa dan mama. Terus 7 tahun yang lalu papa meninggal, mama juga meninggal. Saya sedih. Setiap kali saya berulang tahun selalu gini. Papa telepon enggak ya? Mama telepon enggak ya? Padahal ya seharusnya enggak boleh seperti itu ya. Karena kan dia sudah berbahagia di surga, kita enggak usah. Ya kita tetap mengharapkan dia, tapi dia akan mendoakan kita. Karena dia akan menjadi pendoa-pendoa kita gitu ya. Tapi tetap sedih gitu, tetap sedih. Terus kemarin pas saya berulang tahun, ya memang sih ya saya sudah memasuki kepala 6 gitu. Terus saya ketemu temen juga sama gitu, sama. Terus temen itu cerita, saya tuh sedih sebelum besok ulang tahun tuh hari ini saya menangis semalaman. Loh kenapa? Saya bilang gitu kan. Oh iya karena saya merasa udah tua gitu kan. Terus kemarin pas saya ketemu dia saya bilang gini, saya juga sedih kemarin ulang tahun tuh. Sedih banget gitu. Tapi bukan karena saya merasa tua, tapi saya merasa sendiri. Jadi siapa ya yang mengucapkan pertama pas saya ulang tahun gitu. Sedih. Saya jadi merasa sendiri gitu. Apalagi saya kalau melihat di sosmed lah, manalah gitu. Nanti kalau ada yang berulang tahun, suami sama istri sama anak. Atau sebaliknya, atau sama orang tua. Foto-foto, gitu, tiup lilin dan sebagainya, makan bersama. Saya kok enggak pernah ya. Saya sempat berpikir gini, Tuhan kenapa Tuhan memberikan saya hidup sendiri? Apa sih maksudnya, maksud Tuhan tuh apa gitu kan? Sedih memang sedih, tapi saya tetap bersyukur, berarti Tuhan mempunyai satu rencana yang indah untuk kehidupan saya ke depan. Saya harus ngapain, saya nggak tahu, pokoknya saya merasa bahwa ya udah sedih boleh, tapi ya saya juga sangat-sangat bersyukur karena sudah sekian puluh tahun dari saya lahir sampai saya hari ini Tuhan memelihara saya. Saya enggak sadar loh ya kalau Tuhan tuh memelihara saya, tapi secara secara tanpa kita sadari Tuhan tuh selalu mendampingi kehidupan kita, selalu memelihara kehidupan kita. Apa buktinya? Pasti orang akan bertanya, apa sih buktinya kalau kamu dipelihara Tuhan? Ya, buktinya sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini. Saya bisa memuji Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Nah, itu sudah suatu anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak menyadarinya, begitu. Jadi, ya, apapun yang terjadi, kita tetap harus bersyukur. Kayak 2 tahun lalu saya jatuh, ini lengan saya ini patah. Ya saya kesel sama Tuhan, ngapain Tuhan ya? Saya jalan baik-baik, tiba-tiba kesandung jatuh. Tapi kembali lagi karena saya merasa selalu diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan saya jatuh, Engkau sudah memberikan saya patah. Dengan begini, saya harus lebih hati-hati. Jadi ya itu lagi kembali lagi, kita harus tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mau sakit, mau sedih, mau apa, mau susah, mau seneng.
kita tetap harus bersyukur. Karena di saat kita bersyukur, saat itu juga Tuhan itu memelihara kita dan Tuhan akan menggendong, mengangkat kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, itu sedikit kesaksian saya. Semoga memberikan kekuatan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Memang kita merasakan sendirian, sepi. Masih banyak ya, yang lain-lainnya juga seperti itu. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Sebagai lagu kesaksian, kita akan mengatakan, ganti kasih Tuhan terdapat beri, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lebih semangat lagi ya menyanyi sekarang. Boleh nggak bangkit berdiri? Siapa yang kuat tapi yang nggak kuat nggak usah bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Kasih-Nya tak pernah berubah. Setiap hari selalu baru dalam rahmat kita.
Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, boleh banget sungguh amat baik. Boleh yang dua-dua. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bangkit. Kita mau bangkit bagi Yesus. Lebih lagi semangat ya. Bangkit. Kalahkan semua musuh kita. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita bulan iblis bergetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis bergetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya.
Silakan duduk. Kita rasakan bahwa Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Setiap hari kita mau memuji, kita hanya mau memuliakan namanya. Bila dengan hati kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Mau menyatakan rasa kasih kami kepadamu dan menyembah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu, selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Novianta Basri. Urapi bibir, urapi semua perkataannya Tuhan. Urapi dirinya, penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan sungguh menjadi kekuatan dan berkat untuk kami. Dan kami Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga yang mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Bu Novianta Basri. Shalom. Selamat pagi apa siang? Pagi apa siang? Pagi, masih pagi. Selamat pagi. Tepok tos ke kiri kanannya dong, bilang selamat pagi. Kamu sehat-sehat ya. Ya. Ada satu sukacita enggak? Udah pujiannya banyak banget. Sukacita enggak? Sukacita ya. Ketika mau kemari, dari kemarin udah kepikir-pikiran belum? Nah, ini pertemuannya sebulan berapa kali sis? Sebulan sekali, pasti menanti-nantikan hari ini, benar nggak? Jadi nanti yang bulan Januari harus diingat lagi, harus dikasih kalender. Terus bilangin sama anak cucu, ingetin ya mama atau oma tanggal segini ada pertemuan lagi gitu. Saya aja kadang-kadang harus lingkarin di tanggal, iya kan? Siapa yang di sini umurnya udah cicap ke atas? Cicap tuh berapa ya? Kecap kali. 70 ke atas. Iya, 80 ke atas. 80. Oh, Bapak 80. Siapa lagi? Oh, Ibu 80. Oh, Ibu juga 80. Tepuk tangan dulu buat yang 80 dan 70. Siapa yang di sini umurnya 90 tahun? Ke atas dikit lah ya. Ke atas dikit nggak ada. Oke. Siapa yang 60? 60. Ayo 60 saya mau lihat. Ini seumur saya berarti. Coba seumur saya lihat berapa orang? Oh, masih dahsyat ya. Oke, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya berterima kasih sekali. Ini kayaknya kali kedua deh saya ke sini.
Kali kedua apa kali ketiga, nggak tahu ya. Saya berterima kasih lagi sekali lagi untuk tim yang sudah membawa saya, mengundang saya untuk di sini. Nama saya Novi Basri singkatnya. Saya dari PDKK Santo Andreas Kedoya. Ada yang tahu daerah Kedoya? Tahu ya, tahu daerah Kedoya. Mungkin kalau daerah Kedoya pernah kenal saya juga. Saya sudah berkeluarga, punya cucu mau 4. Punya cucu mau 4. Terus anaknya 2, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Suaminya 1, Pak Hartono. Pak Hartono tuh duduk di belakang. Pak Hartono boleh berdiri sebentar dong Pak Hartono. Ini mantannya saya ya Pak Hartono. Oke. Nah, itu aja perkenalannya. Saya mendapatkan satu tema, apa judulnya? Kebencian harus berakhir. Yuk kita nggak berlama-lama, kita lihat firmannya. 2, 3, mana dia? Oh belum. Ayo sis, firmannya sis. Iya, kelihatan nggak? Lumayan ya, ini kayaknya udah yang terbesar nih di fontnya saya. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan Mazmur kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur. Nah, terus. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Terus? Iya, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Next. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Terus? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku iya. Terus next. Mataku mengidap karena sakit. Rabun karena semua lawanku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Terus terakhir. Dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini menceritakan tentang Mazmur, pemazmur. Siapa pemazmur di sini? Daud, pemazmur Daud. Dia tuh meratap ya, di dalam setiap harinya dia meratap. Ini merupakan salah satu ratapan Daud, di mana dia merasa berdosa, terus karena dosanya itu maka dia tertekan secara batinnya. Dia tertekan secara batinnya dan dia juga merana, badannya itu tubuhnya merana. Ya, dan dia juga merasa ada musuh yang menindas dia. Seperti itu. Nah, hari-hari sekarang, kalau kita ada yang menekan kita, kira-kira berdampak nggak sama tubuh kita? Berdampak nggak? Berdampak. Ketika kita memiliki pergumulan dalam hidup kita pikir-pikirin terus, berdampak nggak? Berdampak. Terus kalau ada orang yang kira-kira nggak suka sama kita. Wait. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kira-kira jadi kepikiran kita nggak? Jadi kepikiran kan? Kalau kita kecewa sama orang, orangnya mikirin apa kitanya yang mikirin? Ayo. Kita nggak lagi ujian tengah semester, enggak ya. Kalau kita kecewa sama orang, orangnya itu yang mikirin apa kita yang mikirin? Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Oke, itu udah benar. Nah, sekarang kita mau lihat ya bagaimana firman Tuhan bilang seperti tadi, boleh nggak kita benci? Coba tanya ke sebelah, boleh nggak sih benci kita gitu? Nggak boleh ya? Yakin nggak boleh? Kalau saya bilang benci, ada positifnya nggak? Yakin. Bu, kalau saya bilang benci ada positifnya nggak?
Nggak tahu? Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Yuk mari kita lihat, next. Di dalam kehidupan kita biasanya yang bikin gesekan itu siapa? Orang lingkaran dekat kita apa orang jauh? Lingkaran terdekat ya. Nggak mungkin tukang sayur bikin kita sakit hati. Ada nggak tukang sayur bikin kita sakit hati? Nggak ada, ya kan? Ada nggak tukang gas yang bikin kita kecewa? Sampai berhari-hari mikirin karena gas nggak dikirim. Nggak ada. Yang bikin kita kecewa itu adalah orang-orang yang dekat. Dan biasanya gesekan itu dimulai dari orang-orang yang dekat. Yang terus menerus, hari ini kegesek lagi sama dia. Dia tuh kalau udah ngomong ya kayak radio rusak, pusing gua ngedengarnya gitu. Ya kan? Terus ada lagi mungkin yang dari tinggal sama, di sini siapa yang masih punya mertua? Almarhum. Oh masih Bu. Sis masih punya mertua ya? Tinggal serumah enggak? Tinggal serumah. Iya. Kalau masih tinggal mertua biasanya orang suka bilang gimana tentang mertua? Yang jelek, iya kan? Cerewet, bawel. Lah kalau kita tinggalnya sama mami kita. Lah ini gitu kan, ya. Kita ini udah masuk umur 60 tahun ke atas. Kalau kita tinggal sama mantu, enggak segala-galanya bisa sesuai dengan maunya kita. Iya apa iya? Iya kan? Nah, hari ini kalau kita banyak gesekan-gesekan, itu bisa membuat kita kecewa. Kalau membuat kita kecewa, kemudian kita enggak beresin segera, akan timbul apa? Sakit hati atau kebencian. Ya, benci sedikit, benci 2 dikit, benci 3 dikit, akhirnya timbul akar kepahitan. Kalau yang namanya udah berakar, kira-kira tuh kuat nggak di dalam hati kita? Itu sangat kuat sekali ya. Nah, next, kalau kita punya ini dibilang bahkan seorang yang pelayanan tuh suka masih menyimpan kebencian dan dendam. Nah, ini repot ini. Kalau udah kayak begini repot. Kalau seorang pelayan Tuhan punya kebencian, punya dendam, akar kepahitan yang tadinya Tuhan bicara jelas sama dia, berangsur-angsur bisa hilang. Karena apa? Karena yang ada adalah kepahitan dalam diri kita. Maka hari-hari ini bagi yang sudah pelayanan atau juga tidak pelayanan, hati-hati dengan yang namanya kebencian. Tepuk sebelah kanan, hati-hati loh. Bukan tepuk tangan Bu, tepuk ke sebelah kanan. Yo, bilang hati-hati dengan kebencian ya. Yuk, next. Salah enggak? Kalau kita kecewa kita salah enggak? Hati kita kecewa kita salah enggak? Salah enggak? Enggak salah. Yakin enggak salah? Enggak salah. Kalau kita menyimpan kebersihan itu artinya kita membiarkan rasa itu berkecamuk dalam diri kita, ya. Terus kita membiarkan yang namanya yang namanya kepahitan terus ada di dalam diri kita sampai habis. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita taruh akar kepahitan itu, hati kita yang terluka itu di tahta yang paling tinggi di hati kita. Jadi hati kita penuh dengan sesuatu yang gelap. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa kalau kita punya akar kepahitan dan kita biarkan, itu yang jahat-jahat bisa dompleng. Kita nggak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap, udah nggak ada pergi ke dukun, tiap hari kita salam Maria 5 kali sehari, berapa kali. Terus tetap aja kita doa koronka, kita doa angelus. Tapi hati kita penuh dengan kebencian, kecewa, marah, akar pahit. Itu yang jahat-jahat bisa dompleng. Tiba-tiba hidup kita di luar kendali. Seringkali kalau udah didomplengin dengan amarah, maka roh kemarahan masuk. Setiap pagi yang kita ucapin cuman kemarahan. Kalau kebencian yang kita ada di hati kita nggak beresin, kata Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita diemin, setiap pagi kita ngomongnya pahit. Nah, hati-hati. Siapa yang kalau setiap pagi ngomongnya pahit?
Misalnya gini, Mama selamat pagi, ini hari seger kok, ya kelihatan lebih sehat loh ini hari. Misalnya habis beberapa hari yang lalu kurang sehat, hari ini sehat. Siapa bilang sehat? Gue lagi sakit tahu kaki gue. Pahit nggak? Pahit. Mama ini hari, kemarin habis potong rambut ya bagus, ini hari potong ini gayanya beda nih. Gue benci nih potong kayak begini. Gue nggak pernah dipotong kayak begini. Sayang nggak bisa disambung rambut gue. Kalau bisa sambung gue suruh sambung lagi. Pahit nggak? Pahit. Nah kalau setiap hari ngomongnya pahit, yang namanya si jahat itu bisa dompleng di dalam hidup kita. Saya punya kepahitan yang banyak dari masih kecil, tapi saya nggak tahu. Waktu masih kecil, saya ini sering dikutuk-kutukin sama mami. Saya nggak tahu itu kutuk. Mami bilang kalau pergi main waktu masih kecil, pakai anting. Antingnya dulu emas ya, kalau pakai enggak emas saya borokan. Kalau sekarang Tuhan berbelas kasih sama saya, emas lagi mahal dikasih anting yang begini juga masuk aja. Ya kan. Main pergi antingnya 2, pulang tinggal sebelah. Wow, benar sekali langsung dimarahin. Enggak usah anting Bu, pergi main pakai sandal jepit. Sepasang, pulang tinggal sebelah. Tuh saya. Sakit hati, diomelin. Enggak sakit hati. Enggak merasa itu sakit hati. Terus lagi, kalau ada tamu, sediain minuman. Kalau dulu kan gelasnya cangkir tuh ya. Cangkir yang ada, yang bagus, ada tatakannya, kasih teh, pakai cangkir. Setiap megang sesuatu yang beling, mesti pecah. Seringkali pecah. Jadi mami suka bilang, aduh nih anak kok bawa sial banget sih gitu. Kutuk gak tuh? Saya nggak sakit hati, orang masih kecil nggak tahu. Lagi, ya kan, masih kecil suka disuruh pergi ke warung. Vi beli ini, iya. Vi cepetan, iya tunggu. Vi, iya bentar. Terus ketiga kali, Vi, iya nih sebentar jalan-jalan. Udah nggak usah jalan, ntar kalau jalan disambar geledek. Geledeknya bunyi, gitu. Padahal hari masih terang. Jadi saya sering dikutuk-kutukin. Hasil dari kata-kata kepahitan yang mami ngomong itu berdampak pada kehidupan rumah tangga saya. Dalam hidup saya tertanam udah rasa pahit meskipun saya nggak merasa. Nggak kenal Tuhan, dibaptis dari umur kelas 4 SD. Tapi nggak ada pengenalan akan Tuhan yang benar. Akhirnya hidup rumah tangganya berantakan, ketika mau hancur baru datang ke konselor. Ketika datang konselor bilang gini, kamu penuh dengan kepahitan hidupnya. Sama siapa? Saya bilang, sama mami kamu. Kamu harus mengampuni mami kamu. Oh mami saya udah meninggal kok. Saya bilang gitu. Ya tapi harus ngampunin. Ya mana bisa mami saya di mana, di surga apa di mana saya nggak tahu. Saya di sini. Oh bisa mengampuni. Jadi hari itu ibu rohani saya, konselor saya, akhir jadi ibu rohani saya, dia bertindak sebagai mami saya. Saya bilang saya mengampuni atas setiap kata-kata dia, atas setiap tindakan. Dan itu membawa dampak sedikit demi sedikit, enggak banyak, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi lebih baik. Jadi kata kepahitan membawa dampak enggak? Membawa dampak buat hidup kita. Katakan, kepahitan membawa dampak. Dampaknya negatif. Tanya ke sebelah kiri sekarang, kamu mau merasakan itu enggak? Jawab, yang ditanya jawab, enggak, iya kan? Harus tanya gitu. Yuk kita lihat lagi, next. Saya sampai jam berapa sis? Jam 2. Jam berapa sis? Setengah 12, oke ya. Jadi gini loh, rasa benci yang bertumbuh itu menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Menimbulkan apa yang pertama? Seorang kehilangan kasih, belas kasih untuk mengampuni. Terus orang mulai menilai seseorang secara subjektif. Jadi orang cuma melihat hasil daripada omongan orang. Dia nggak lihat apa yang menyebabkan di baliknya. Itu subjektif banget. Wah pokoknya kalau Ibu Mary, di sini ada yang namanya Mary nggak? Nggak ada ya? Yakin nggak ada? Aman ya berarti ya. Kalau Ibu Mary ngomong itu suaranya selalu sakitin kuping. Dia nggak tahu
Kalau Ibu Mary memang cara ngomongnya begitu, tapi penilaiannya udah subjektif. Ibu Mary itu asalnya dari seberang, mungkin dari Batak. Orang yang biasanya dari suku di Medan gitu ngomongnya kenceng-kenceng. Jadi ketika ngomong sama orang Solo seperti dibentak-bentak, sakit hati. Ya kan? Terus apa? Bahkan mendorong kita untuk melakukan tindakan apa? Tindakan kejahatan seperti membunuh orang yang kita benci secara fisik maupun psikis. Saya mau bilang gini, orang yang membenci orang itu dikatakan dia membunuh. Contoh begini, Ibu mau foto saya? Oh enggak, saya GR, saya sadar kamera soalnya. Jadi orang yang membenci orang itu dibilang membunuh, membunuh secara fisik. Loh enggak, saya cuma ngomong doang. Tapi bayangin, ketika kita ngomong yang negatif tentang orang dan dia pikirin terus, memang secara langsung kamu nggak bersalah atas apa yang dia rasakan, secara langsung nggak bersalah. Tetapi pada dasarnya kita yang membuat dia. Terus kemudian orang yang udah umur 70 tahun kita ngomongnya sembarangan, dia tersinggung, dipikirin terus, kemudian gula darahnya naik. Kolesterol naik. Terus apalagi? Tensi naik. Jantung mulai bek-bekan, ya kan? Akhirnya suatu hari dia dilarikan ke IGD. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, ya kan? Kita membunuh dia enggak? Iya. Kita membunuh fisiknya sampai merosot. Kita membunuh fisiknya sampai dia merosot. Tapi yang pasti kita membunuh dia secara psikis. Dia merasa jadi orang yang gak percaya diri lagi. Kalau dikatakan gini, ibu pakaiannya bagus ya, warnanya hantem tabrak gitu. Awalnya bagus, ujungnya jelek. Ibu bajunya bagus ya, tapi ibu bajunya bagus ya, warnanya hantem tabrak gitu. Lucu deh. Udah diangkat, dibanting gitu. Iya kan? Misalnya dari depan gini, Bu Joko, nggak ada yang namanya Joko ya. Pokoknya kalau disebut namanya minta maaf aja deh ya, cuma contoh doang. Bu Joko rambutnya bagus loh gitu ya. Baru dari salon ya langsung kemari. Iya kata Bu Joko. Tapi terus dalam hatinya dia bilang gini, dia ngomong sama temannya, itu rambut apa sarang burung katanya. Karena disasak tinggi gitu kan. Ya. Bu Joko denger. Sakit hati Bu Joko, kesel. Dia mulutnya beda, hatinya beda. Itu bisa membunuh orang secara psikis enggak? Iya. Dia mulai enggak mau datang lagi ke pertemuan kita di sini lansia. Itu secara psikis membunuh. Lagi, Pak Joko, ini lain lagi itu Bu Joko, ini bukan suaminya, bukan, lain lagi. Pak Joko datang gitu. Udah lama loh Pak nggak datang. Iya, kemarin saya baru keluar kota sama tempat anak saya tinggal di sana. Pak Joko rambutnya licin amat ya, rapi hari ini. Oh ya makasih Bu. Begitu mau duduk, ibu yang sama yang lain lagi bilang gini, itu tanconya berapa kilo? Ada aja ngomongan itu. Iya kan? Ada lagi yang masih muda, masih 58 nih umurnya, rambutnya masih tergerai-gerai gitu ya. Melinda cantik sekali kamu rambutnya, aduh udah panjang ya sekarang rambutnya diwarna-warnain gitu kan. Terus cantik sekali. Mulai yang satu ngerumpik lagi, dia lagi ngomongnya. Itu rambut apa kue semprong katanya. Kan rambutnya ngelintir-ngelintir begitu. Ya itu bikin orang sakit hati enggak? Iya. Bikin membunuh secara psikis enggak? Iya. Model yang kayak gitu seringkali gini, orang di situ saya pakai apa aja mesti dikomenin. Mulutnya manis, di belakang ngomong lain. Ya, oke, next. Yuk kita mau cepet. Nah, tadi saya bilang kebencian membawa positif dan negatif. Ada loh positifnya, baca. Membenci hal-hal yang dibenci Allah dapat diterima. Jadi membenci boleh enggak? Boleh, tapi membenci yang dibenci Allah. Allah bilang kita harus membenci apa? Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi benci boleh enggak? Saya 100.
Tadi ibu kan bilang nggak ada, nggak boleh. Tapi benci boleh, positif. Membenci kejahatan. Kejahatan apa? Mulai dari mulut bibir, yang tadi ya. Mulai dari hatinya yang berubah, hatinya yang beda, ya kan? Terus apa lagi? Pikirannya. Misalnya pikirannya gini, ini hari biasanya kalau udah bulan Desember, itu Bu Novi yang ulang tahun, bawanya mesti cuman ini, combro, ulang tahun bawa combro, mikirnya gitu. Padahal hari itu bulan Desember misalnya Bu Novi ulang tahun, dia udah sediain snack box luar biasa. Tapi pikiran kita yang jelek, itu kejahatan enggak? Termasuk kejahatan ya. Tuhan bilang bencilah kejahatan. Ini merupakan bukti bahwa kita benar-benar berdiri bersama Allah. Jadi kalau kita membenci yang dibenci Allah, boleh enggak? Boleh, memang itu harus. Jadi benci punya dua arti enggak? Positif dan negatif. Yuk next, yang berikut. Kalau yang negatif itu pastinya bencinya sama sesama. Pernah enggak benci sama kucing? Enggak kan? Pernah enggak benci sama kambing yang lewat? Enggak. Biasanya bencinya sama sesama kita. Tapi Tuhan bilang apa di dalam Matius 5 ayat 22, 23, yuk. Tetapi setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Coba bayangin, kalau orang yang benci saudaranya itu harus dihukum. Kita suka nggak marah sama saudara kita? Pernah nggak? Paling nggak. Pernah nggak? Pernah. Berarti seharusnya kita dihukum loh. Iya kan? Itu firman Tuhan yang bilang. Tapi Tuhan penuh belas kasih. Ketika kita minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan ampunin nggak? Ampunin. Yuk next lagi kita lihat ya. Ya, ini lewat aja. Nah, umur kita kira-kira berapa lama? 70? Yang 60 kira-kira bisa sampai 70 nggak? Ada nggak jawabannya? Yang lakcap bisa jadi cicap nggak? Bukannya laksa ya, lakcap. Ini udah jam segini udah kedengeran perut-perut kerutuk-kerutuk. Lakcap, ya, bukannya laksa. Bisa jadi cicap nggak? Bisa nggak? Pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Yang 80 bisa masuk ke 90 nggak? Pasti nggak? Dalam hidup kita nggak ada yang pasti. 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan, itu nggak ada yang pasti. Umur kita itu ada di tangan Tuhan. Banyak di dalam TikTok, Instagram, orang yang lagi nyanyi tiba-tiba. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Pernah kan? Jadi umur kita nggak ada yang pasti. Yang pasti apa? Pinter Bu, 100 kalau ada hadiah ibu itu boleh dikasih tuh. Yang pasti adalah kematian. Ketika kita pulang sama Tuhan itu sesuatu yang pasti. Tapi yang namanya hidup kita nggak ada yang pasti. Tapi kita pulang ke rumah Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Sekarang gini, biar kita makan suplemen yang bagus. Apa transfaktor. Kita minum ginseng yang berumur 200 tahun. Emang umur kita bisa sampai 200 tahun? Enggak. Kita olahraga setiap hari. Kita senam, kita aerobik. Terus kita pilates. Kita line dance. Bisa menambah umur enggak? Enggak, cuman menyehatkan badan. Tetapi yang namanya kematian pasti. Sekarang bayangin. Ketika kita umur kita sekarang 60 atau 70 atau 80 tahun. Dan saat itu kita menyimpan marah. Kita menyimpan dendam. Kita menyimpan kebencian. Terus malam-malam kita dipanggil sama Tuhan. Bu Joko pulang. Bu Joko pulang. Kira-kira kita ada di mana? Next sis. Ya. Liatin. Lagi sakit, ya sakit, ini contohnya sakit. Terus tiba-tiba almarhum, tapi kita masih punya kemarahan, masih punya kebencian, kepahitan, itu bitterness, dan masih ada dendam, ya kan? Kita berada di mana? Kita nggak pernah tahu umur kita.
Sakitnya cuman tensinya agak tinggi sedikit. Harusnya rata-rata misalnya 120, 130, kita 140. Tapi udah kelayangan dibawa ke UGD, masuk rumah sakit, dirawat. Terus kita masih punya kebencian. Tensi tinggi itu karena kemarahan, karena kekecewaan, akar kepahitan. Terus kita dibilang, Bu Novi pulang malam-malam. Terus kita ada di mana? Kasih lihat sis, ada di mana sis? Pilih di mana? Pilihannya cuma 2. Surga atau neraka. Syukur-syukur kalau kita punya kebajikan, kemurahan hati, kebaikan masih lebih banyak ketimbang kejahatan kita, masih masuk di purgatorium. Surga yang tertunda. Syukur-syukur. Lah kalau mulut kita pagi-pagi udah marah. Mulut kita pagi-pagi udah caci maki orang. Hati kita penuh kebencian. Penuh kekecewaan, gak mau ngampunin orang. Gua gak mau ngampunin tuh si Bu Joko. Ya kan, kemarin dia bilang gue cantik. Tapi ternyata rambut gua kayak sarang burung katanya. Iya kan. Bapak Ibu teman-teman saya mau bilang gini. Kita gak bisa ngelarang burung terbang di atas kita. Benar gak? Kita gak bisa ngelarang burung terbang di atas kita. Tapi kita bisa melarang burung supaya gak bersarang di kepala kita. Benar gak? Artinya gini, kita gak bisa ngelarang orang ngomong yang jelek tentang kita. Tapi kita bisa punya kemampuan untuk apa? Enggak menganggap omongan orang. Iya apa iya? Tepuk ke sebelah kanan lagi. Kamu begitu enggak? Nah ya, harus tanya. Sekali lagi. Kita gak bisa ngelarang burung terbang di atas. Burung sono gak bisa. Tapi kita bisa ngelarang biar burung itu nggak bertengger, nggak bikin sarang di kepala kita. Artinya apa? Kita nggak bisa ngelarang orang ngomong yang jelek tentang kita. Tapi kita bisa punya kendali untuk apa? Untuk nggak masukin omongan yang jelek di dalam hati kita. Amin. Ya itu yang. Jadi kalau malam mulai doa begini. Saya kalau malam doa gini. Tuhan, ban-ban kamsyah Tuhan. Tiau-tiau kamsyah. Kalau malam ya hari ini saya sebentar pagi hari udah ada banyak berkat sehat. Terima kasih Tuhan. Ada pesanan bubur Tuhan. Saya tukang bubur. Pewarta tukang bubur. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini saya mau tidur. Ampunin ya mulut-mulut saya kalau saya ngomong jahat, kata kesia-siaan, ampunin Tuhan. Tuhan, saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya dan alam bawah sadar saya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya malam hari ini biar Tuhan yang jemput. Tiap malam saya doanya begitu. Mau dijemput sama yang gelap-gelap. Nah, Sieun ta, ya. Tahu Sieun bahasa Jerman. Yang jemput tah jurig, ya. Embung, ya. Jadi malam bilang, Tuhan kalau waktu saya sudah habis di dunia, ampuni saya minta Tuhan Yesus yang jemput. Tiap malam saya bilang begitu. Ya, jadi pada waktu di penghujung hidup kita, kemarin kita baru marah nih sama si Mary, benci banget sama si Mary. Tapi malam hari kita bilang, Tuhan ampunin saya ya. Kalau saya punya kemarahan, kata kesia-siaan, ampunin saya. Terus kita dipanggil, no pulang. Jiwa kita bilang gini, oke, gitu. Ya kan? Yuk next. Nah, bagaimana caranya agar kebencian kita bisa berakhir? 1, akui dulu kalau kita punya rasa sakit. Coba kalau kita ke dokter. Bu Novi sakit apa? Enggak sakit dokter. Apa yang dirasain? Enggak juga. Terus dokter bilang bisa gebrak meja, ngapain kemari gitu kan. Lah kalau kita mau kita sembuh, kita harus tahu dong bagian mana yang sakit, benar enggak? Iya kan? Akui dulu yang kita sakit tuh yang mana. Ya, alasannya kenapa? Ya, kayak begitu. Harus akuin dulu diri kita ada yang sakit dan alasannya kenapa. Kan kalau orang sakit mendadak sakit leher, pegel gitu kan nggak mungkin lagi nyanyi dia pegel, lagi santai dia pegel. Pasti ada penyebabnya nggak? Ada. Jadi caranya supaya kita bebas dari kebencian, akui dulu kebenciannya apa. Akui dulu marahnya apa. Alasannya apa. Terus yang kedua apa sis? Yang kedua, sadari kalau kita nggak sempurna. Kita bisa ngelihat kesalahan orang lain tapi kita nggak bisa ngelihat kesalahan kita sendiri. Kan repot itu kalau kayak begitu.
Maka dibilang gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi kita gampang ngelihat kesalahan orang, iya enggak? Tapi kalau ngelihat kesalahan sendiri dikasih tahu gimana? Marah. Nah model kayak gini Hong Hiam nih. Tahu Hong Hiam? Tahu apa tante? Bahaya kalau kayak gini. Akhirnya punya apa? Punya tanduk lama-lama. Ya kan? Yuk yang ketiga apa yang ketiga? Orang yang selalu melihat orang lain salah, dirinya dia benar, artinya dia menghakimi enggak? Menghakimi. Apa kata Tuhan tentang penghakiman? 2, 3. Iya. Penghakiman yang kita pakai akan dipakaikan, diukurkan kepada kita. Maka jangan suka menghakimi. Ya, menghakimi orang lain karena apa? Kita kalau menghakimi nggak bakal pernah bisa fair karena kita makhluk daging, ya kan? Daging ini lemah meskipun roh kita penurut. Makanya jangan suka menghakimi orang, ya. Terus yang berikut sis? Yang ketiga apa? Mengampuni. Matius 6, 2, 3. Berdasarkan ayat ini, maka kalau malam saya selalu doa, Tuhan, kalau hari ini saya punya kebencian, kemarahan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bahkan saya bilang gini, dari masih saya kecil, saya remaja, saya dewasa, sampai hari ini kalau saya punya kemarahan, kebencian, tolong ampuni saya. Jadi kalau hari ini saya dipanggil pulang sama Tuhan, saya sudah minta pengampunan sama Tuhan. Karena kita nggak tahu umur kita kapan. Yang pasti adalah kematian. Yang berikut ada beberapa ayat. Nah, kesimpulannya. Jangan penjarakan hidup Bapak Ibu di dalam kebencian, di dalam kemarahan, bahkan di dalam dendam. Jangan penjarakan. Kenapa saya bilang penjarakan? Gini loh, gini. Kita tahu harus mengampuni ya, kita tahu harus mengampuni. Tapi kita nggak mau ngampuni, itu sama juga kita masuk di dalam satu jeruji besi, ada kuncinya kita kunci, kuncinya kita lempar. Artinya kita nggak mau ngampunin orang tuh. Kita masuk di dalam penjara. Jangan penjarakan diri kita di dalam apa? Dendam, kebencian, kemarahan. Tepok sekarang yang ke sebelah kiri. Denger tuh, denger. Ya, denger. Terus yang kedua, belajar mengampuni. Gampang nggak kalau mengampuni? Enggak. Tapi mungkin nggak untuk kita lakukan? Mungkin. Ya, belajar mengampuni. Mengampuni belum tentu gampang, tetapi mungkin nggak untuk kita lakukan? Gampang. Yang penting ada 3 huruf apa? Ayo, yang menang dapat tiket Natal kata panitia Jakarta Bali. Apa? Mengampuni nggak gampang, nggak mudah, tetapi bisa dilakukan. Yang penting 3 huruf. M, A, U, apa? Mau. M, A, U, apa? Mau. Ketika Bapak Ibu mau ngampuni bilang ini, Tuhan, belum bisa ngampunin tuh si Acong Tuhan. Dia keterlaluan. Kemarin naik sepeda, dia bilang gantian pinjam sepeda, sepedanya dia jalan, nggak tahu kemana, dibiarinin aja jalan ke di belakang Tuhan. Sakit hati sama dia Tuhan, sakit hati. Terus mau ngampunin nggak? Tapi mau ngampunin Tuhan, sama si Acong mau ngampunin dah Tuhan, pokoknya mau. Tapi masih sakit Tuhan di sini, tapi mau. Tuhan yang bekerja ya. Terus Tuhan jawab, iya. Gitu kan. Tuhan ampunin, Tuhan belajar kasih dia hati yang untuk mengampuni. Terus lagi, nggak ada pohon besar yang ditanam dalam 1 malam, terus kita pecok dalam 1 malam bisa tumbuh. Kita gergaji, kita apapun dalam 1 malam terus tumbang gitu aja. Kenapa saya kasih gambaran ilustrasi ini? Nggak ada kesalahan, kebencian yang bisa ditebang dalam 1 hari, 1 malam, nggak ada. Tapi proses. Yang penting kita mau.
Jadi kesimpulannya jangan penjarakan kita di dalam kebencian, kemarahan, dendam dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mau ngampuni namanya kita memenjarakan diri kita dalam sakit penyakit, ya kan? Dalam psikis yang nggak bisa tidur seperti pemazmur. Bahkan dia merasa tertekan karena musuhnya. Hari ini kita nggak mau seperti yang pemazmur rasakan. Tapi di akhir daripada mazmur dibilang bahwa akhirnya dia bilang apa? Tuhan mendengarkan doaku. Karena apa? Karena dia mau mengakukan dosanya sama Tuhan. Kita sebentar lagi ini dalam masa Advent, mungkin minggu depan udah masuk masa pengakuan enggak? Kalau di gereja saya udah selesai. Oh, kalau di gereja saya 16 sampai 19 apa 20. Udah selesai ya, puji Tuhan. Sudah ngaku dosa? Sudah ya. Jadi hari ini saya mau bilang, jangan penjarakan hidup kita dengan kebencian, dendam dan kemarahan. 2, belajar mengampuni. Meskipun gak mudah. Gak ada yang namanya pohon kemarahan, pohon kekecewaan, pohon kebencian. Itu tumbang dalam satu malam. Yang penting ada proses. Yang penting kita mau. Amin. Tanya ke sebelahnya, kamu mau nggak mengampuni kalau punya salah yang lain? Sis, next. Ya, ini salah satu aja ya. Belajarlah hidup damai, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seseorang tidak akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar kepahitan, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita punya akar kepahitan, kita bisa berantem sama orang, kita bisa membawa pertengkaran bagi orang lain. Hari ini harus berakhir yang namanya kebencian. Tahun depan cuman hitungan hari. Sis, lagu yang main keyboard, sis. Tahun depan hanya tinggal hitungan hari. Berapa hari coba tinggal? Sok atau hitung enggak? Ayo. Yuk, ada satu lagu yang indah. Lagunya indah sekali. Apa judulnya? Mengampuni. Udah pernah dengar? Sering ya, berarti kalau udah sering mengampuninya juga mudah. Yuk. Ketika hidupku telah disakiti, hatiku disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi Tuhan. Ajarku memberi, hati sakiti, ajarku memberi Tuhan. Hati mengasihi, ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa. Pemberi, ampuni, ampuni bila kami tak dapat mengampuni bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi tiada. Sekali lagi Mama, siang hari ini kita minta pengampunan. Ampuni bila kami
Biar hati kita seperti hati Bapa, sekali lagi katakan. Seperti hati Bapa, dengan pelan kita katakan. Bapak, kami mengucapkan terima kasih untuk pagi hingga siang hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami diizinkan di penghujung tahun Tuhan, untuk mendapatkan satu tema yang benar-benar sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami masuk masa Natal Tuhan, dengan masa Advent yang penuh dengan pengampunan Tuhan Yesus. Kami banyak memiliki kesalahan Tuhan. Kami mungkin menyakiti orang-orang yang paling dekat dengan kami. Kami menyakiti suami kami menyakiti istri, anak, menantu, cucu, ipar Tuhan. Tapi kami telah dibukakan dengan firman hari ini, bahwa yang boleh kami benci adalah kejahatan. Tetapi kami tidak boleh membuat hati kami penuh dengan akar kepahitan. Karena kepahitan dapat membuat pertengkaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar setiap firman yang sudah diucapkan oleh hamba-Mu boleh tertanam di setiap hati yang subur Tuhan. Dan selama menjelang Natal nanti, Tuhan yang memberikan pertumbuhan pengampunan luar biasa. Pada siang hari ini juga Tuhan, kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kami mau mengampuni Tuhan. Kalau ada orang yang menghakimi hidup kami Tuhan, kami mau mengampuni Tuhan Yesus. Karena penghakiman adalah milik Engkau ya Bapa. Bagian kami adalah mau mengampuni orang tersebut. Biarlah hati kami memiliki 3 huruf Tuhan. M-A-U, mau Tuhan. Hati kami mau untuk mengampuni. Karena kami tidak mau memenjarakan hidup kami di dalam kemarahan, kebencian, dan akar kepahitan. Tidak mudah untuk mengampuni, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh bebas, terlepas. Karena dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah kematian ketika kami berhadapan muka dengan muka bersama Engkau. Inilah setiap doa-doa kami Tuhan. Biar kuduskan kembali pikiran kami untuk boleh senantiasa menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh hamba-Mu menjadi kesaksian dan didengar oleh teman-teman di tempat ini, Bapak Ibu di tempat ini, lindungi dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak dapat diguncang-guncangkan kembali oleh si jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Bunda Maria, Santo Yusuf, kami mengucapkan terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan di dalam satu nama yang punya kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Wah, jatuh. Wow, luar biasa ya. Siapa yang merasa diberkati oleh firman-Nya, boleh angkat tangan. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Novi untuk semua firman yang disampaikan. Gitu luar biasa. Menguatkan iman kita. Cocok memang ya temanya. Mau memasuki ya tahun baru. Dengan semangat yang baru. Mari Pak Ibu, sebelum kita memasuki persembahan, mari kita berdoa pada Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan berkat pada siang ini, kami sudah mendengar, menerima firman-Mu yang disampaikan oleh
hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Novi. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Kau mengingatkan kami, untuk kami boleh menghilangkan rasa kebencian. Tidak ada sakit hati dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tenang menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kau sudah memberikan persembahan-Mu yang terbaik bagi kami. Kau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Inilah kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu apa yang ada pada diri kami, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, demi Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu persilakan kita mau memberikan persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan kaya, dan meninggikan cinta. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin ada pengumuman disampaikan. Oh ya, silakan Ibu Gina. Shalom. Selamat siang Bapak, Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih kami ucapkan telah datang di PD Lansia hari ini. Kepada Opa Oma yang sudah hadir pada siang ini, terima kasih ya. Terus kepada pewarta kita yaitu Ibu Novianti Basri, terima kasih. Kita harus selalu mengampuni, mengasihi tanpa pamrih. Terus kepada ibu-ibu yang kesaksian, terima kasih Ibu Yuli dan Ibu Like atas kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Kepada tim pujian dipimpin oleh Monica dan kawan-kawan semua. Kepada pemain keyboard, terima kasih Bu Lili dan petugas multimedia Yuniati dan soundman Alvin. Makasih. Kepada penerima tamu, absensi kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta petugas lainnya, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Anda. Kepada yang menyumbang konsumsi hari ini, tidak mau disebutkan namanya, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman untuk PDKK Lansia bulan depan, yaitu jatuh pada Jumat tanggal 10 Januari 2025 pukul 10 pagi di tempat di aula sini ya, tetap di aula Pastoral Santo Yakobus. Misa syukur tahun 2025 bersama Romo Tino. Bagi umat yang masih didoakan secara pribadi dapat menghubungi Ibu Vince atau Ibu Christine sesudah PD Lansia ini selesai. Bagi umat yang berbagi konsumsi yang akan dibagikan kepada umat PD
dapat menghubungi Ibu Lince dan Ibu Fani. Kalau ada yang mau menyumbang maksudnya ya, kalau mau menyumbang. Terus untuk PD pagi Selasa tanggal 17 Desember jam 10 pagi di Gedung Gereja Lama KTG bersama Esther Kandau. Dengan tema jangan bela yang salah tetapi belalah keadilan. Terus untuk PDKK malam Kamis tanggal 19 Desember jam 7 di Gedung Gereja Lama KTG bersama Bapak Vincentius Chandra dengan tema Karunia Membedakan Roh. Kepada Pak Oma Opa yang baru pertama hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ada yang baru? Oma Opa? Oh, udah lama semua ya, rajin. Terus bagi opa oma yang berulang tahun, tanggal 9 November dan 13 November hari ini dimohon maju ke depan untuk didoakan. 13 Desember? Iya. Jadi yang ulang tahun 9 November sampai dengan 13 Desember. Ya. Mohon maju ke depan akan didoakan. Terima kasih pengumuman hari ini. Terima kasih sampai jumpa bulan depan di PD Lansia. Tuhan memberkati. Dari ulang tahun dari 9 November sampai 13 Desember termasuk saya. November sampai 13 Desember boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ya Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan November sampai Desember tanggal 13. Kita boleh tumpang tangan ya. Ya, kita doa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun 9 November sampai 13 Desember ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Engkau telah membimbing, menuntun mereka 1 tahun kemarin hingga mereka berulang tahun. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu terhadap sahabat-sahabat ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini terus menyertai Tuhan. Bahkan sampai tahun-tahun depan. Terima kasih untuk berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk tahun-tahun ke depan Tuhan tetap pegang tangan mereka dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Tuhan, terus Tuhan pimpin mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Terus penuhi hati dan pikirannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus mereka boleh berjalan ke dalam arah yang benar Tuhan. Ke arah yang memuliakan nama Tuhan.
Umur hanya sebatas angka Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan boleh semakin hari semakin bertambah dan semakin menebal iman mereka. Dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, untuk sahabat, untuk orang tua, untuk lingkungan, untuk komunitas di tempat ini yang mensupport mereka hingga mereka boleh ada sampai sekarang ini. Segala puji, segala hormat kami naikkan Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, oma-oma yang terkasih, oma opa, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita akan akhiri pertemuan dan persekutuan doa ini. Kita akan satukan hati juga untuk mengucap syukur. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa sumber kerahiman, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan karena cinta-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena dari awal hingga akhir acara ini Engkau selalu menyertai kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati kami. Engkau memberikan damai sukacita. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau lembutkan hati kami untuk kami mau belajar dan mampu mengampuni. Seperti kami telah begitu besar Kau ampuni tanpa batas karena kasih-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas hamba-Mu Ibu Novi yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau selalu menyertai perjalanan kehidupannya. Engkau selalu memberkati segala pekerjaannya. Engkau selalu memberkati segala pelayanannya. Engkau selalu kuduskan keluarganya untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu membawa orang lebih banyak lagi dekat kepadamu. Saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Kiranya berkat-berkat kasih-Mu juga selalu menyertai kami, sehingga kami juga boleh menampilkan wajah-Mu kepada sesama kami yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan juga di tempat di mana saja kami berada dan ditugaskan. Terima kasih kembali lagi Tuhan. Puji syukur yang tak habis-habisnya kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang selalu kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, Ibu-ibu semua, kita bersyukur pada akhir penghujung acara ini, kita mau sampaikan lagi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu semua, sampai ketemu ya, 10 Januari tahun depan 2025. Tuhan memberkati. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, tabungan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, tabungan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih.